Zubair bin Awam, sang pengawal setia Rasulullah. Zubair lahir pada tahun 594 Masehi dengan nama Abu Abdullah Zubair ibnu Al-Awam ibnu Khuwailid ibnu Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay. Selain sepupu, hubungan kekerabatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zubair adalah saudara ipar. Hal ini disebabkan Asma, istri Zubair, merupakan saudara kandung dari Aisyah, istri Rasulullah. Sebagai informasi, Asma dan Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanannya dalam melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman. Dilansir dari tulisan Ummu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah membanggakan Zubair sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berikut. Setiap nabi mempunyai penolong hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Hadits Bukhari Muslim. Zubair bin Awam termasuk ke dalam 7 orang pertama yang memeluk Islam saat usianya yang terbilang masih muda, tepatnya 15 tahun. Setelah memeluk Islam, Allah semakin melapangkan rezekinya. Dan Zubair pun semakin semangat untuk memberikan hartanya dalam dakwah. Bahkan dalam buku Rawd Jannah, Zubair membelanjakan semua hartanya di jalan Allah hingga ia wafat dalam keadaan terlilit utang. Harta kekayaannya pun didapat dari bisnis yang sukses, dimulai dari latihan bisnis kecil-kecilan, berjualan, dan sebagainya. Dikisahkan dari salah seorang sahabat seperti yang dikutip dari buku kisah-kisah terpuji Asmaul Husna tentang kedermawanan Zubair dalam berjuang di jalan Allah. Sahabat itu berkata, Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang digunakannya untuk berdakwah. Namun tidak ada 1 dirham 4.000 rupiah pun masuk ke rumahnya. Dikisahkan saat usia Zubair masih sangat muda, ia pernah mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy, tepatnya pamannya sendiri yang memimpin penyiksaan tersebut. Ia disekap di dalam sebuah dedaunan lipatan tikar yang dipenuhi asap api dengan tujuan membuat napas Zubair menjadi sesak. Zubair bin Awam pun dipaksa untuk mengingkari Allah SWT. Dalam kondisi tersiksa dan sesak, kaum Quraisy tersebut berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya," jawab Zubair dengan pasti. Kisah lainnya bercerita tentang Zubair yang selalu mengawal Rasulullah dalam peperangan. Banyaknya luka di tubuhnya membuktikan keberanian dan keperkasaan Zubair dalam membela Islam. Salah seorang sahabat pernah berkata, "Aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Maka aku saksikan banyak sekali luka goresan pedang, sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam, menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata, demi Allah telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun. Demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah. Pada perang Handak seperti yang dikisahkan dalam buku 10 Sahabat Rasul Penghuni Surga by Aryani Syurfah, kondisi kaum muslimin saat itu sangat buruk. Ditambah lagi ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat kaum musyrikin masuk ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada kaum muslimin, "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka?" Setelah berkali-kali bertanya, hanya Zubair bin Awam yang menyanggupi hal tersebut. Kesetiaan untuk mengawal Rasulullah, kedermawanan, dan keteguhan Zubair bin Awam dalam membela Islam memang patut diacungi jempol. Semoga kisah singkat ini menginspirasi detikers, ya.